Ketika seorang pilot rasis mendorong seorang pengusaha jutawan berkulit hitam terlalu keras di tengah penerbangan, sebuah malapetaka yang tak terduga memaksanya untuk berhadapan dengan orang yang ia remehkan, dan kejadian mengejutkan yang terjadi kemudian membuat semua orang terdiam. Mark Johnson bersandar di kursi kulit lembut dari jet pribadi dan merasakan ketegangan yang sudah biasa dirasakannya dalam perjalanannya. Dari awal yang sederhana hingga mencapai puncak kesuksesan. Pada usia 38 tahun, dia adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat dan diundang untuk berbicara di salah satu konferensi paling bergengsi di Silicon Valley. Penerbangan ini merupakan ketenangan sebelum badai pertemuan, namun ada yang terasa berbeda hari itu. Kabinnya kecil namun mewah, dengan aksen kayu kenari yang dipoles dan karpet yang mewah. Mark melirik ke arah dua penumpang lainnya. Seorang wanita tua berpakaian rapi yang sedang mengetik di telepon genggamnya, dan seorang pria berusia sekitar 50-an yang sedang asik membaca buku tebal. Denting lembut gelas terdengar dari dapur, tempat pramugari menyiapkan minuman. Sebuah guncangan tiba-tiba membuyarkan lamunan Mark. Itu bukan turbulensi, tetapi Greg Turner, sang pilot, yang melesat melewatinya dengan kekuatan yang lebih besar dari yang seharusnya. Mark mendongak ke atas dengan kebingungan. Dia baru saja berdiri sebentar untuk mengambil sebuah map dari kompartemen di atas kepala. "Apakah Anda keberatan, Greg?" Gonggongnya dengan nada tajam. "Ini bukan penerbangan komuter. Tetaplah duduk, Mark." Dia mengerjap, bingung. "Aku baru saja mengambil mapku, Greg. Jangan menyela. Ini adalah jet pribadi. Kau bukan satu-satunya orang di dalamnya." Kau tahu kata-kata itu menggantung di udara seperti asap. Marks, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia tidak akan membiarkan suasana hati yang buruk mempengaruhi fokusnya. Wanita yang lebih tua itu mendongak sebentar, ekspresinya tanpa ekspresi, sebelum melihat ponselnya lagi. Mark duduk, meletakkan map di pangkuannya dan melihat Greg mundur ke kokpit, menggumamkan sesuatu dalam hati. Suasana hening, namun Mark menangkap apa yang dikatakannya. Mark menghembuskan napas perlahan dan mencengkeram sandaran tangan. Dia pernah bertemu dengan orang-orang seperti Greg sebelumnya, orang-orang yang melihat kesuksesannya sebagai ancaman, yang tidak bisa menerima kehadirannya di daerah yang mereka anggap sebagai milik mereka sendiri. Tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah sebuah penerbangan. Dia tidak berada di sini untuk membuat sebuah pernyataan atau memulai sebuah konfrontasi. Dia berada di sini untuk mencapai tujuannya. Beberapa menit kemudian, pramugari menghampiri Mark dengan senyuman hangat dan menawarinya minuman. Kebaikannya adalah balsam, tetapi ketegangan tetap ada. Perilaku Greg menggerogoti pikiran Mark dan mengubah penerbangan rutin menjadi sesuatu yang jauh lebih tidak menyenangkan. Apa yang tidak disadari oleh Mark adalah bahwa ini hanyalah permulaan dan badai yang akan datang akan mengujinya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Pesawat jet itu terus berdengung menembus awan, tetapi suasana di dalamnya sama sekali tidak tenang. Mark mencoba untuk berkonsentrasi pada tumpukan dokumen di depannya, tetapi pikirannya terus mengembara kembali ke permusuhan Greg. Dia telah melakukan penerbangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum pernah ada pilot yang berperilaku seperti ini. Ada sesuatu tentang sikap Greg yang menggurui dan hampir mendidih yang membuatnya tidak mungkin untuk diabaikan. Sekitar 1 jam dalam penerbangan, Mark memutuskan untuk meregangkan kakinya lagi. Dia pergi ke bagian belakang kabin untuk mengambil sebotol air saat dia melewati kokpit. Pintu itu tiba-tiba terbuka dan hampir menabraknya. "Apakah Anda mencoba menguping?" Suara Greg cukup keras untuk menarik perhatian. Mark membeku. "Apa? Tidak. Saya hanya tidak ingin masuk ke dalam kokpit." Greg memelototinya dengan mata menyipit, mengamati Mark seolah-olah dia sedang mencari masalah. "Kami memiliki aturan karena suatu alasan." Kesabaran Mark sudah mulai menipis, patah dengan segala hormat. "Saya tidak berada di dekat kendali, saya hanya akan pergi ke bagian belakang pesawat." Greg mencemooh dan menyilangkan tangannya. "Kalian selalu punya alasan." Ruangan itu seperti menahan napas. Wanita tua di seberang lorong mendongak lagi. Kali ini dengan ekspresi tegang di wajahnya. Sementara pria yang membawa buku itu
bergeser dengan gelisah di kursinya. Mark maju selangkah, suaranya tenang namun tegas. Saya tidak tahu apa masalah Anda, tapi saya sarankan Anda menyimpannya sendiri. Saya tidak melakukan apapun yang membuat saya tidak pantas mendapatkan rasa tidak hormat dari Anda. Bibir Greg bergerak-gerak menyeringai. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Mungkin Anda harus tetap berpegang pada pekerjaan Anda. Apapun itu. Pramugari muncul, wajahnya memerah. Tuan Turner, katanya pelan. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Ya, jawab Greg sambil cemberut pada Mark untuk terakhir kalinya sebelum membanting pintu kokpit. Suara itu bergema di seluruh kabin. Pramugari itu menatap Mark dengan tatapan meminta maaf dan merendahkan suaranya. Maafkan saya, biasanya dia tidak seperti ini. Mark tersenyum lebar dan mengabaikannya, namun rasa frustrasi menggelegak di dalam dirinya. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi diskriminasi, tetapi tidak pernah menjadi lebih mudah. Dia kembali ke tempat duduknya dan berpegangan pada sandaran tangan sambil memutar ulang kejadian itu di kepalanya. Dia dapat merasakan mata penumpang lain tertuju padanya. Ketidaknyamanan mereka terlihat jelas, tetapi tidak ada yang berbicara. Beberapa menit kemudian, pesawat berguncang sedikit. Itu hanyalah turbulensi, tetapi jantung Mark tidak berdegup kencang karena ketakutan, tetapi karena ketegangan yang mendorong sarafnya ke ujung tanduk. Yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa turbulensi tersebut tidak hanya berada di luar badai yang jauh lebih besar, tetapi badai ini akan menjadi pusat perhatian dan mengubah keseimbangan kekuatan dalam sekejap. Lampu kabin berkedip-kedip sebentar, diikuti oleh goncangan lain, kali ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Tanda sabuk pengaman menyala dengan bunyi bip, dan pramugari bergegas mengamankan barang-barang yang lepas. Mark melirik ke arah penumpang di seberangnya. Wanita yang lebih tua berpegangan pada sandaran lengannya, sementara pria yang membawa buku terlihat pucat dan matanya menatap ke arah kokpit. Lalu terjadilah, pesawat tiba-tiba miring tajam ke kiri, menyebabkan botol air minum Mark jatuh ke lantai. Jeritan tertahan terdengar di dalam kabin saat jet berguncang secara tidak seimbang. Mark merasakan guncangan yang tidak asing lagi di perutnya. Tetapi itu bukan kepanikan, melainkan konsentrasi pada interkom. Suara tegang Greg menggonggong, para penumpang harap tetap tenang. Kami mengalami turbulensi yang tak terduga. Naluri mengatakan kepadanya bahwa itu lebih dari sekadar turbulensi. Gerakan pesawat yang tidak beraturan itu tampak seperti gerakan mekanis, bukan karena faktor atmosfer. Dia melihat pramugari membisikkan sesuatu ke telepon kabin. Wajahnya pucat saat dia melirik ke dalam kokpit. Jet tersentak lagi dan kali ini masker oksigennya terlepas dengan desisan. Sebuah helaan napas kolektif terdengar di seluruh kabin. Pikiran Mark berpacu. Dia tahu bahwa sistem ini telah dipicu karena suatu alasan. Ada sesuatu yang tidak beres dan Greg sepertinya tidak bisa mengatasinya. Tiba-tiba pintu kokpit terbuka dan Greg tersandung keluar. Wajahnya bermandikan keringat. Wajahnya yang penuh percaya diri telah menghilang dan digantikan oleh kepanikan. Apakah ada orang di sini yang bisa menerbangkan pesawat? Dia berseru. Suaranya pecah. Wanita yang lebih tua itu menatapnya dengan mulut ternganga, sementara pria yang membawa buku itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dada Markus terasa sesak. Dia ingin tetap duduk agar Greg dapat menemukan solusi, tetapi terlalu banyak yang dipertaruhkan. Suaranya membelah kekacauan. Aku bisa. Kepala Greg menoleh ke arahnya, dan wajahnya mencerminkan ketidakpercayaannya. Jangan konyol, Mark. Dia berdiri dengan sosoknya yang menjulang tinggi meskipun pesawatnya berguncang. Saya seorang pilot berlisensi. Apakah Anda ingin bantuan saya atau tidak? Sejenak Greg hanya menatapnya, wajahnya berkerut karena menolak, lalu sebuah goncangan lain membuatnya tersandung ke kursi. Dia tidak menjawab, tetapi diamnya adalah sebuah penyerahan diri yang tak terucapkan. Mark berjalan ke kokpit. Beban dari setiap pemandangan di dalam kabin membebaninya saat dia memasuki ruang kecil dan terbatas itu. Kekacauan itu semakin terlihat jelas. Lampu peringatan menyala di dashboard dan kontrol berguncang hebat sebagai respons terhadap ketidakstabilan pesawat. Itu adalah kekacauan, tetapi bukan berarti tidak ada harapan. Dia meluncur ke kursi pilot dan meraih kendali. Pelatihan dan pengalaman terbang pribadi selama bertahun-tahun
membantunya dengan baik saat dia mengamati instrumen dan mencatat ketinggian, kecepatan udara, dan peringatan sistem. Turbulensi di luar sangat dahsyat, tetapi masalah yang lebih besar adalah kecerobohan Greg. Pesawat telah terbang tak menentu selama bermil-mil, membuat keseimbangannya hilang sama sekali. Mark bergumam pada dirinya sendiri saat tangannya bergerak dengan presisi. Suaranya tenang dan terkendali, bahkan ketika adrenalin mengalir dalam dirinya. Menstabilkan sumbu melintang, menyeimbangkan di belakangnya. Greg berdiri mematung, mulutnya sedikit terbuka. Kamu benar-benar seorang pilot. Akhirnya dia berhasil keluar, nadanya bercampur antara kaget dan tidak percaya. Mark tidak repot-repot menjawab, dia terlalu fokus untuk menstabilkan pesawat setiap detik yang berlalu. Keahlian Mark sangat jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Tetapi saat dia bekerja untuk menstabilkan pesawat, seluruh kabin akan menyaksikan bagian depan Greg benar-benar runtuh. Jet menjadi stabil di bawah komando Mark. Guncangan liar yang membuat para penumpang panik mereda dan digantikan oleh luncuran yang lebih mulus dan terkendali. Kelegaan menyebar ke seluruh kabin seperti gelombang. Wanita yang lebih tua itu terlihat santai, sementara pria yang membawa buku menghela napas panjang. Mark tetap sangat fokus, tangannya bergerak cepat di atas kendali saat dia mengkalibrasi ulang arah pesawat. Lampu peringatan padam satu persatu, menandakan bahwa bahaya yang mengancam telah terkendali. Dia melirik ke arah jalur penerbangan dan menyesuaikan ketinggiannya untuk menghindari turbulensi terburuk di belakangnya. Kesombongan Greg yang sebelumnya terlihat kini benar-benar hilang. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar saat dia berpegangan pada kusen pintu. Bagaimana Anda belajar melakukan itu? Dia tergagap. Mark tidak menatapnya. Sekolah terbang, katanya dengan nada tenang dan dingin. Saya mendapatkan lisensi pilot saya beberapa tahun yang lalu. Ketidakpercayaan Greg hampir terasa lucu. Dia bersandar ke dinding dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak menyangka orang seperti Anda, Mark menyela dengan tajam. Orang seperti saya baru saja menyelamatkan penumpang, kru, dan pesawat Anda. Mungkin Anda akan memikirkan hal itu saat Anda mempertanyakan kemampuan seseorang. Wajah Greg memerah, tapi dia tidak punya jawaban. Dia bergegas kembali ke kabin, menghindari tatapan para penumpang yang telah mendengar seluruh percakapan itu. Pramugari memberi anggukan semangat kepada Mark dari ambang pintu. Raut wajahnya menunjukkan rasa syukur yang tenang. Segera setelah pesawat sepenuhnya stabil, Mark meninggalkan kokpit. Para penumpang bertepuk tangan, kelegaan dan rasa syukur mereka terlihat jelas. Mark mengangkat tangan, mengisyaratkan bahwa hal ini tidak perlu dilakukan. Saya melakukan apa yang akan dilakukan oleh siapapun yang memiliki pelatihan yang tepat. Dia berkata dengan suara yang tenang namun tegas. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Wanita yang lebih tua itu akhirnya berkata dengan suara bergetar. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Pria itu katanya dengan suara pelan dan melirik ke arah Greg yang sedang duduk merosot di sudut dan tampak sangat sedih. Suasana di dalam kabin telah berubah total. Di mana Greg pernah memancarkan kewibawaan, sekarang hanya ada penghinaan. Di mana Mark telah disambut dengan skeptisisme, sekarang ada rasa hormat dan kekaguman. Sebuah perubahan tetapi sementara pemikiran cepat Mark telah membuatnya mendapatkan kepercayaan penumpang, tindakan Greg masih jauh dari dilupakan, dan konsekuensinya akan sangat cepat dan berat. Jet pribadi itu mendarat dengan lembut di Bandara Internasional San Francisco. Disambut oleh hiruk-pikuk kru darat yang biasa dan lampu-lampu yang berkedip-kedip untuk para penumpang. Namun ini bukanlah pendaratan biasa. Ketegangan yang menjadi ciri khas penerbangan tersebut terus berlanjut, namun diwarnai dengan rasa kagum dan lega. Mark Johnson tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga melakukannya dengan ketenangan yang sangat kontras dengan perilaku Greg Turner saat para penumpang turun. Gumaman memenuhi kabin. Ini bukan tentang keahlian Greg yang seharusnya, tetapi tentang kepahlawanan Mark. Wanita yang lebih tua itu menggenggam tangan Mark dengan erat. Terima kasih, katanya dengan suara pelan. Anda adalah kapten yang sesungguhnya dalam penerbangan ini. Mark mengangguk dengan sopan, tetapi pandangannya beralih ke Greg, yang masih duduk di sudut dengan kepala di tangannya. Pilot yang dulunya percaya diri itu sekarang
tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Mark tidak merasakan kemarahan, hanya rasa iba yang mendalam. Di luar pesawat, kru darat maskapai, dan sebuah tim kecil menunggu. Salah satu penumpang, yang jelas masih terkejut, telah melaporkan kejadian tersebut. Ketika Greg melangkah ke landasan, dia langsung ditarik ke samping untuk ditanyai. Ekspresi kepanikan di wajahnya berbicara banyak. Mark tidak berhenti untuk menonton. Dia tidak dikenal suka mempermalukan siapapun di depan umum, tidak peduli seberapa besar Greg pantas mendapatkannya. Sebaliknya, dia berjalan menuju mobil yang sudah menunggu, siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun ketika ia sampai di dalam mobil, seorang jurnalis muda menghampirinya dengan mikrofon di tangannya. Tuan Johnson, kami mendengar apa yang terjadi dalam penerbangan itu. Dapatkah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang perilaku pilot? Mark ragu-ragu dan melirik ke arah pesawat. Kenangan akan sikap bermusuhan Greg, dan saat dia turun tangan untuk menyelamatkan pesawat terulang kembali dalam benaknya. Akhirnya dia kembali menoleh ke arah reporter. Apa yang terjadi di sana bukan hanya tentang perilaku satu orang, ini tentang asumsi yang kita buat tentang satu sama lain, tentang apa yang kita pikir orang mampu lakukan berdasarkan penampilan mereka atau dari mana mereka berasal. Asumsi-asumsi ini hampir mengorbankan nyawa saat ini. Wartawan itu mendesak untuk lebih banyak lagi, tetapi Mark mengangkat tangannya. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Mari kita fokus untuk melangkah maju. Pada saat Mark sampai di hotelnya, berita tentang insiden tersebut telah menyebar. Dia dipuji di media sosial karena tindakannya yang cepat, sementara nama Greg menjadi bahan pembicaraan semua orang karena alasan yang salah. Rekaman dari sistem pengawasan pesawat hanya menyisakan sedikit ruang untuk interpretasi. Permusuhan terang-terangan Greg tidak dapat disangkal dalam beberapa jam. Maskapai ini secara resmi meminta maaf kepada Mark dan mengumumkan pengunduran diri Greg. Kami memegang teguh standar tertinggi bagi para karyawan kami. Pernyataan tersebut mengatakan hal itu dalam organisasi kami. Ketika dimintai komentar lebih lanjut, Mark menjawab dengan pernyataan yang sederhana namun mendalam. Memaafkan adalah hal yang sangat kuat, katanya kepada seorang jurnalis dalam sebuah wawancara lanjutan. Namun memaafkan bukan berarti kita mengabaikan apa yang telah terjadi. Itu berarti kita menggunakannya sebagai pelajaran untuk tumbuh dan memastikan bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seiring berlalunya waktu, cerita tersebut menjadi sebuah seruan untuk bertanggung jawab dan saling menghormati. Kata-kata Mark bergema jauh melampaui batas-batas penerbangan, menginspirasi percakapan tentang cara-cara diam, di mana prasangka bermanifestasi dan pentingnya menghadapinya. Sementara itu, Greg menghilang dari sorotan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia pindah ke kota kecil untuk menghindari serangan balik, sementara yang lain berspekulasi bahwa dia mencari bantuan untuk menghadapi prasangkanya. Mark tidak memikirkannya lagi karena ia telah belajar dari pengalamannya, dan berharap Greg juga belajar dari pengalamannya. Pada akhirnya, ini bukan hanya sebuah cerita tentang satu tindakan heroik, tetapi juga sebuah pengingat akan kekuatan kerendahan hati, keberanian untuk bertahan, dan kekuatan untuk mengubah saat-saat penuh prasangka menjadi kesempatan untuk bertumbuh.